Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwatun Nida, kelas R3B dengan NPM 202046500101. Di sini saya akan menjelaskan hasil ulangan akhir semester mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Slide pertama ada pertanyaan nomor 1 yang menjelaskan jenis kain, nama motif, dan asal daerah produk yang Anda kenakan. Seperti gambar saya, pakaian yang saya pakai ini adalah jenis batik dengan motif parang semi sutra dari daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki jenis kain batik semi sutra, kain batik dengan bahan polyester. Kain ini tidak mengkilap, tetapi ada tinta emas yang tidak dapat terlihat di foto untuk kain jenis ini. Nama motif ini motif parang semi sutra asal daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada pola ragam hias. Berikut pola ragam hias yang saya gunakan pada motif parang semi sutra yang memiliki motif yang berbentuk pola dinamis. Dinamis bisa diartikan giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak, serta ingin terus tumbuh, penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Selanjutnya, motif yang berbentuk garis lengkungan. Garis-garis lengkung yang dapat diartikan sebagai ombak, lautan yang menjadi pusat tenaga alam merupakan ciri khas dari ragam hias atau motif. Di slide selanjutnya ada jenis pengayaan motif, makna ragam hias. Jenis pengayaan motif parang semi sutra atau motif yang saya gunakan. Pertama ada motif berbentuk pola dinamis. Bagaikan manusia yang tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tak pernah berhenti bergerak. Batik parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan maupun bentuk pertalian keluarga. Selanjutnya ada motif berbentuk garis lengkungan. Para raja Jawa dan kesatria Jawa selalu memakai batik parang yang berarti perang, melawan hawa nafsunya setiap hari, terus menerus. Hanya para raja kesatrialah yang boleh pakai batik parang itu sebagai agamanya maupun agemannya setiap hari. Selanjutnya ada makna ragam hias motif parang semi sutra atau motif yang saya gunakan. Pertama ada makna motif berbentuk pola dinamis. Makna pada motif pola dinamis yaitu batik parang ini menampilkan ketangkasan, kewaspadaan, dan kontinuitas sebagai cerminan karakter yang harus dimiliki manusia. Yang kedua ada makna motif berbentuk garis lengkungan. Dapat diartikan sebagai ombak lautan yang menjadi pusat tenaga alam. Dalam hal itu yang dimaksud adalah kedudukan raja. Komposisi miring pada motif parang ini juga menjadi lambang kekuasaan, kebesaran, kewibawaan, dan kecepatan gerak. Di slide selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 yang menjelaskan mengapa suatu objek yang sama ditampilkan secara berbeda pada tiap kebudayaan. Perhatikan gambar di samping, terdapat 4 gambar pengayaan motif kerbau dari 4 wilayah berbeda. Jelaskan menurut pendapat Anda, apakah menurut Anda 4 motif tersebut memiliki persamaan maksud atau masing-masing memiliki maksud yang berbeda? Jika memiliki persamaan, apa persamaan tersebut? Jika berbeda, di mana perbedaannya? Berikut adalah pendapat dari saya. Menurut saya, motif tersebut memiliki persamaan. Karena keempat motif tersebut memiliki motif yang berbentuk garis melingkar yang sama, motif yang berbentuk kepala kerbau, dan menurut saya keempat motif tersebut memiliki makna yang sama semua. Dan setiap motif tersebut menggambarkan kerbau, bukan hanya ukiran motif kerbau yang sama, tetapi ada juga ornamen berupa gambar-gambar berukuran kecil. Karena motif kerbau memiliki makna, perlu diketahui
bahwa kerbau merupakan hewan yang sangat dihormati dan menjadi peliharaan kesayangan. Kerbau mempunyai filosofi penting yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Maka dari itu, kerbau diangkat menjadi motif batik yang sangat cantik dengan filosofi makna yang sangat mendalam. Di slide selanjutnya ada pertanyaan nomor 3 yang menjelaskan menurut pendapat Anda, apakah logo dapat disebut sebagai ragam hias ketika muncul dalam suatu produk kain batik? Berikut hasil dari menurut pendapat saya. Menurut saya, logo itu termasuk ragam hias, karena ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tulisan pada kain, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Seperti logo pada batik Trusmi. Untuk mengetahui bahwa logo tersebut adalah tempat penjualan batik Cirebon asli pengrajin Indonesia, menyediakan beragam batik khas kota Cirebon guna meningkatkan citra Indonesia. Kini citra batik Indonesia semakin bertambah setelah para pengrajin batik telah menerapkan produksi bersih. Hal ini memberikan indikasi bahwa produk batik Indonesia sudah berwawasan lingkungan dan berpengaruh positif. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.